Kalau dipertanyakan waktu itu aku turun lapangan untuk demo, sebenarnya Hai, nama aku Elfrida Veronica Luahambowo. Aku tinggal di Teluk Dalam, tapi sekarang lagi di Medan sih. Dan aku lagi kuliah. Kalau dibilang aku sebenarnya ekstrovert atau introvert, sebenarnya yang aku rasain dalam pribadi aku sendiri, aku tuh introvert sih. Susah bergaul sama orang. Kalau nggak orang itu dulu yang ngomong duluan, aku nggak bakal ngomong. Dan aku orangnya susah untuk bercerita sama orang, untuk curhat gitu contohnya. Susah sih. Jadi aku rasa aku lebih ke introvert sih. Aku bukan membangga-banggakan aku introvert ya, bukan. Tapi memang ya itulah aku. 5 kata yang menggambarkan tentang aku. Aku pemalu, cuek, perhatian, sabar, dan penyayang. Kalau ditanyakan suka duka selama aku kuliah di jurusan hukum, ya tentunya banyak sih. Salah satunya aja selalu adu argumen tuh. Udah gitu, karena anak hukum nih ya kan, banyak diantara teman-teman maupun senior junior ataupun teman-teman yang di pikiran mereka tuh anak hukum tuh ya kalau berdebat ya harus menang. Jadi kalau udah berdebat tuh kayak nggak ada hentinya sih. Dan yang paling berkesan itu kalau misalkan salah satu dari teman itu ada hal yang mungkin dipersulit sama dosennya, pasti teman-teman yang lain ikut turut membantu sih. Dan waktu ikut KPS perdana se-Sumatera Utara itu di situ sih serunya, banyak hal yang dapat dikenang gitu. Dan kalau dipertanyakan waktu itu aku turun lapangan untuk demo, sebenarnya itu bukan dari hukumnya sih, bukan dari prodi suruh untuk turun lapangan, bukan. Itu waktu itu posisinya aku lagi magang nih di sebuah kantor. Nah, jadi staf dari kantornya itu, lebih tepatnya direkturnya, menyampaikan ke kami untuk turun lapangan dan menyaksikan demonstrasi warga Medan. Dan di situ ya aku turun lapangan aja sih, cuman ikut turun lapangan, enggak ikut demo atau gimana-gimana. Paling juga di lapangan itu enggak ada yang main kasar, enggak, cuman himbauan, cuman wacana, paling gitu-gitu aja sih. Aku lagi kuliah, dan kalau dipertanyakan pembelajaran hidup apa yang bisa aku ambil selama aku kuliah, kalau dari aku pribadi yang bisa aku ambil itu, mungkin aku lebih berani berkata tidak kepada orang-orang yang selama ini mencoba menjatuhkan aku. Yang kedua, aku jadi lebih paham bagaimana susahnya jauh dari keluarga. Dan di situ aku bersyukur aku bisa bertahan hidup di perantauan. Dan next, aku jadi lebih berani untuk mengambil sebuah keputusan tanpa aku harus menunggu persetujuan dari orang tua. Bukan berarti hal yang negatif ya, enggak, tapi aku lebih berani mengambil suatu tindakan itu dengan sendiri. Dulu sih harus nanya-nanya dulu sama orang tua, sekarang sih
lebih berani mengambil keputusan sih. Kesan pertama kali aku di Medan itu gak ada sih sebenarnya, cuman yang mungkin kalau dibilang baru hal yang baru pertama kali aku lihat itu, misalkan kayak awal-awal kemarin ada pembegalan tapi gak ada satupun orang yang mau bantu. Bukan begal sih, kayak yang dipukul gitu, cuman memang benar-benar gak ada yang menahan. Kalau sama kita sih di Nias pasti ditahan, kurang solidaritas aja di sini sih. Udah. Kalau yang lainnya sama aja menurut aku, paling gedung-gedung tinggi, gedung besar, jalannya lebih lebar, paling gitu doang sih. Kalau pertama kali jumpa sama orang, tentu saja yang dilihat pertama kali fisik kali ya, karena kan kita pun nengok pertama kali ya sih fisiknya, nggak mungkin langsung sifatnya. Fisiknya dulu lah, baru ke sifatnya. Kalau misalkan sifatnya ya baik, bisa bikin aman, nyaman, ya kenapa nggak jadi kawan gitu. Tapi kalau misalkan dia buruk ya otomatis ngejauh lah. Pertanyaannya, setelah lulus kuliah harusnya nggak usah kerja sama orang lagi jadi karyawan, tapi udah bisa buat lapangan kerja. Setuju atau tidak? Menurut aku pribadi ya, sebenarnya bagus kalau kita bisa buka lapangan kerja, kita yang jadi bosnya gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita kerja dulu sama orang, kita cari pengalaman kita, dan disitu kita bisa paham dan mengerti posisi di bawah itu bagaimana dan posisi di atas itu nantinya bagaimana. Soalnya menurut aku kita tuh nggak bakal jadi apa-apa kalau kita nggak memulai dari nol, kalau kita nggak memulai dari hal kecil gitu. Contohnya seperti kita sekolah, nggak mungkin kita tiba-tiba langsung kuliah kalau kita nggak ngelewati yang namanya TK, SD, SMP, SMA. Jadi semua itu butuh proses. Nanti kalau misalkan kita udah top di mana kita udah bisa buka usaha, ya udah barulah kita bisa buka peluang usaha untuk banyak orang. Gitu sih menurut aku. Jika bepergian diperbolehkan bawa 7 barang. Kalau barang yang pertama baju, barang kedua celana, barang ketiga sempak, barang keempat bra, barang kelima botol minum, barang yang keenam HP, terus barang yang ketujuh tuh lip tint biar nggak pucat. Sekarang status aku tuh jomblo. Nah, sebenarnya lebih tepatnya udah pacaran, nggak jomblo deng, ece itu. Aku sekarang statusnya pacaran, dan perbedaan aku waktu jomblo sama pacaran tuh dari jomblonya dulu ya. Waktu aku jomblo itu aku kayak lebih banyak kontekan sama beberapa cowok-cowok, terus bisa banyak dekat sama cowok-cowok juga, terus bisa foto-foto sama cowok-cowok. Sekarang tuh kan posisinya pacaran nih, jadi lebih ke menjaga perasaan pasangan aja sih gitu. Itu aja sih bedanya. Cara aku biasanya untuk mencintai diri sendiri itu ya, aku bakalan menjauh dari orang-orang toksik pertama, dan terus aku bakalan buat diri aku di tempat dimana aku dihargai, dan aku buat aku senyaman mungkin dengan cara aku berpergian atau beli makan ya sesuai keinginan aku lah, sehappy-happynya aku. Dan aku mencintai diri aku itu dengan cara untuk tidak terlalu open sama banyak orang. Kalau ditanya hadiah apa yang mau dikasih untuk diri sendiri, itu untuk aku pribadi nggak ada sih hadiah. Aku lebih ke doa aja untuk diri sendiri supaya dilancarkan untuk segala hal. Dan doa itu kan mukjizat banget nih, ajaib. Jadi aku lebih minta doa sih,
yang bisa dikabulkan, cepat dikabulkan gitu. Misalkan cepat-cepat sempro, cepat selesai skripsinya dan wisuda dan dapat kerjaan gitu. Kalau hadiah-hadiah sih kayaknya nggak ada sih, nggak berharap banyak sama hadiah-hadiah, paling doa lah. Kalau ditanya berapa bersaudara, aku punya 5 bersaudara ditambah aku jadi 6. Nah, cara kami untuk menjaga komunikasi itu ya saling bertanya kabar, saling sapa, walau hanya sekedar tanya lagi apa, udah makan belum, apalagi kan kami anak-anak ini yang 6 bersaudara pada rata-rata udah merantau semua nih. Nah, cara kami tuh untuk membangun komunikasi ya sekedarnya apa di dalam grup sih, soalnya kami ada grup keluarga gitu. Paling nanya apa kabar, bagaimana hari ini, apa yang dilakukan, dan kalau hari Minggu happy Sunday, paling gitu-gitu sih, dan selamat pagi, sapa-sapaan biasa sih. Terus cara kami untuk saling berbagi itu ya mulai dari komunikasi dulu sih, bagaimana keadaan. Kalau misalkan salah satu dari kami ini ada yang kesulitan, ya kami bakal membantu semampu kami gitu. Misalkan aku bantu sama adik aku nih cowok, dia lagi kesulitan misalkan dari segi keuangan. Kalau aku bisa bantu, aku sendiri bisa bantu ya aku bantuin. Cuman kalau misalkan aku pun pas-pasan, pasti aku ngomong sama saudara aku yang lain, misalkan abang aku atau enggak kakak aku gitu sih. Kalau dibilang nonton film atau series itu kayaknya nggak ada sih akhir-akhir ini. Cuman tadi nih aku baru nonton sebuah film yang mana nama filmnya tuh kalau nggak salah Less Than Evil. Nah, kalau nggak salah itulah Less Than Evil. Dan pembelajaran yang dapat diambil itu pertama tuh kejujuran. Soalnya di dalam itu psikopat sih, kayak orang-orang psikopat. Sebenarnya dia nggak psikopat, cuman karena dari awal ada kronologi yang bikin dia marah karena ada dari pihak tertentu yang tidak jujur, akhirnya dia harus membunuh banyak orang. Dan si pembohong ini mengorbankan jiwa banyak orang untuk dibunuh sama si psikopat ini. Itu sih yang pertama, jujur. Dan yang kedua itu jangan mengganggu orang lain, apalagi orang itu yang gak kita kenal. Gitu aja sih. Salah satu ayat firman favorit aku itu Amsal 23 ayat 18, yang mana isinya masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.